Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan 20. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadilah berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirarah keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Terima kasih Bapa. Sebentar kami hendak mendengarkan pesan-pesan-Mu lewat firman. Perlengkapi kami dengan senjata-Mu. Kuatkan iman kami. Bebaskan kami dari perkara-perkara dunia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang sudah lahir dalam hidup kami dan bangkit bersama dengan kasih setia-Mu di dalam kehidupan, dalam roh-Mu. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Engkau mementeraikan kami. Yang percaya, mari kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan, saudara. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Ada sukacita? Amin. Di sini tadi siapa yang bersungut-sungut? Ada yang bersungut-sungut tadi berangkatnya? Tidak ada, saudara ya. Amin. Kalau ada, bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni saya. Hari ini saya akan mendapat sukacita dari Allah. Amin. Hari ini kita akan mendapat urapan dari Allah, yaitu pementeraian. Saudara, kita akan perhatikan dulu gambar ini, saudara. Angkatlah pedang rohmu. Walaupun tidak serupa, tetapi hampir masuk, saudara, kalau dalam dunia roh. Penguasa-penguasa roh di udara, penguasa roh dimanapun berada di dunia ini, saudara, dia akan selalu mengintai hidup kita. Dia akan selalu berputar-putar mencari kelemahan kita. Dan kita harus hati-hati dalam perjalanan hidup kita sebagai orang pilihan Allah. Kita tidak boleh lengah. Amin.
Kita tidak boleh putus asa atau mudah apa? Menggerutu, ya. Mudah apa lagi? Mudah pupus harap, ya. Mudah apa? Mudah apa, Saudara? Aku nak mau mulai sekarang. Gitu, itu sering terjadi. Saya pun juga demikian. Maka itu mari jangan kata-kata yang tidak membangun. Tahun 2024 sampai tahun 2026, 24, 25, 26, tubuh, roh, jiwa. Ini adalah masa-masa paceklik tiba, di mana proses hidup manusia silih berganti akan dibengkongkan sama iblis, akan disimpangkan, dilewatkan dari perkara-perkara kebenaran untuk menuju ke dalam dunia yang gelap. Mari saudara perhatikan bahwa iblis itu tidak menyerupai seperti momok yang menakutkan, tapi iblis itu menyerupai kesukaan kita. Apa kesukaan kita? Halo? Lihat apapun, saudara, di YouTube, ya, di TV, di media apapun kita suka. Tapi hati-hati dalam pergumulan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus bisa memilah-milah. Tahu ya memilah-milah, saudara? Kita harus tahu bahwa oleh ini tak lihat terus, tak lihat ini malah membuat apa? Kebawa di dalam arus dosa. Oh, kalau aku melakukan ini, oh ini berarti lama-lama ini akan membuat kesalahan yang fatal dalam hidup kita. Oh, kalau aku begini, itu dipilah-pilah, saudara. Hidup manusia seperti itu harus belajar untuk memilah-milah bahwa perkara-perkara ini tidak baik. Bagaimana dengan perjalanan hidup kita dalam kehidupan rumah tangga lebih dulu, saudara? Kalau di dalam tema hari ini, angkatlah pedang rohmu, itu bukan berarti kita perang dengan manusia, tapi kita akan perang dengan kuasa-kuasa kegelapan, di mana penguasa-penguasa itu tidak kelihatan, saudara, tapi dia akan menghinggapi, bukan merasuki, saudara. Kalau merasuki kejat-kejat, tapi kalau menghinggapi itu menempel kayak benalu, dan dia menyerap semua apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah, itu tidak boleh terjadi. Makanya angkatlah pedang rohmu itu tanda bahwa kita selalu waspada. Jangan melihat manusianya, jangan melihat perkaranya, jangan melihat hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Karena kalau kita mengangkat pedang roh, itu berarti roh yang kita bicara ini, roh kebenaran, bukan roh kuasa-kuasa yang lain atau kekuatan yang lain, roh kebenaran. Kalau kita mau memakai pedang roh, kita punya roh itu penurut, saudara. Roh kita ini nurut, tubuh yang sering berontak, roh yang penurut, tapi jiwa mudah luka. Tahu ya, saudara? Jadi mari kita sadar bahwa kalau kita mau mengangkat pedang roh, berarti dalam hidup kita harus dikuduskan. Bagaimana caranya? Apa puasa terus? Kalau puasa terus tidak menjamin, saudara. Apa ke gereja terus? Pagi, siang, malam, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu saya pernah alami itu. Tapi bukan menjamin keselamatan. Yang Tuhan inginkan angkat pedang rohmu itu adalah suatu keberanian masuk di dalam roh. Roh dengan roh yang kita punya adalah roh kebenaran dari Allah. Tapi yang kita hadapi adalah roh yang sangat membuat kita hancur hidup kita dan jauh dari Tuhan. Maka itu kita harus sadar bahwa hidup manusia itu yang hanya satu kali. Kita pergunakan waktu kita untuk menata. Menata apa? Dalam dunia ini kita harus menuju kemana, saudara? Lari mundur atau maju? Maju kan? Kalau maju berarti menuju ke masa depan. Tidak boleh mundur ke belakang. Kalau kita maju ke masa depan berarti pengganggu-pengganggu itu banyak, saudara. Bisa lewat pegawai, bisa lewat keluarga, bisa lewat teman dekat, bisa lewat saudara. Semua itu bisa dipakai oleh iblis untuk membuat senjata menghancurkan kita. No, utus mana?
Resik ya, demi sama. Dan Tuhan berkata, jangan kamu tertidur, berjaga-jagalah kamu. Itu adalah perintah. Supaya kita siap, siaga. Kita ini seperti tentara. Tidak ada tentara diem tidur ngantuk, tidak ada baru bangun, tidak ada. Semuanya tetap siaga dan selalu waspada. Hidup kita akan seperti itu. Kenapa? Karena di dalam tahun ke tahun, saudara, perjuangan ini makin berat. Banyak penipuan, ya. Banyak apa lagi? Banyak mistik. Mistik itu ada sesuatu perkara yang di luar kemampuan kita. Cuma diceplek gini, kasih tahu semua. Dulu kan zaman dulu, loh ini lebih lihai lagi, lebih mantap. Cuma ngomong-ngomong gini dikasih tahu semua. Mengapa bisa seperti itu? Karena dalam kehidupan kita kosong. Makanya mudah terbawa arus. Makanya kita tidak boleh kosong hidup kita. Bagaimana caranya? Karena pedang roh itu selalu memiliki sesuatu keberanian. Jadi kalau kita mau maju ke depan dan bersama dengan pedang roh kebenaran ini, berarti kita selalu siap siaga. Mari kita perhatikan, saudara, ayatnya dulu ya. Efesus 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara perhatikan, ketopong, terimalah ketopong, senjata yang menutupi hidup kita. Bukan ditutupi biar tidak kelihatan, tapi untuk menjaga, membentengi. Ketopong itu membentengi kita, supaya keselamatan itu ada di pihak kita. Dan di sini katakan pedang roh itu adalah suatu kemuliaan Tuhan diberikan dengan cuma-cuma. Roh itu roh kebenaran. Jadi kita tidak bisa menemukan di mall, tidak bisa menemukan di tempat-tempat yang mungkin kita senang karena kita main sesuatu. Tidak ada. Karena humatasi, dhamma, roh kebenaran itu adalah firman Allah. Amin. Jadi saudara tahu bahwa roh kebenaran itu tidak akan kamu dapat kalau kamu tidak datang dalam firman Allah. Nah, itu siapa Bu caranya, Bu? Ini ada satu kesaksian. Suatu hari ada seorang masih muda, dia bilang, Bu, boleh saya konseling? Boleh, silakan. Ya. Bu, saya ini sudah mengenal firman Tuhan dan hafal betul soal isi firman Tuhan. Oh ya, bagus toh. Ya. Tapi tak pikir-pikir, itu untuk apa gitu? Itu hanya sesuatu yang membuat saya ngerti toh, tapi saya enggak tahu apa yang tak lakukan buat apa itu. Gitu saja. Jadi kita doa. Saya enggak mau menghakimi. Kita enggak boleh menghakimi. Hati sita ma'abinata dina. Kalau kamu tahu orang itu bersalah, kamu enggak bisa menghakimi. Tapi kamu cukup apa? Melipat tangan, menutup mata, tunduk kepala. Itu pun dengan cucuran air mata. Kalau kita mencintai orang itu, betul enggak? Halo, betul sir. Karena itu saudara akan alami. Pada saat saya berkata kita akan berdoa, dia cuma bilang gini, saya itu pagi siang malam berdoa. Nah sekarang saya doa untuk bersama dengan ibu, enggak apa-apa. Ayo kita doa. Loh, berarti doa itu untuk apa? Ya, doa itu kan supaya kita dilindungi, supaya kita itu diberkati, supaya kita diberi kesembuhan. Enggak cukup. Ada cerita, segala. Allah itu berkata, ketika kamu, rohmu, tahu ya rohmu, kita tuh punya roh. Rohmu itu melekat kepadaku, maka aku akan berbicara kepadamu melalui firman-Ku. Jadi kalau kita dekat dengan firman Allah, itu bukan suatu bacaan atau suatu yang perlu dihafalkan, tapi itu pembicaraan kita dengan Allah. Dan doa itu memperlengkapi kamu supaya kamu ini lebih ngerti, karena dengan firman kadang
Allah itu mengurapi kita lewat doa. Kita membaca, kita ngerti, tapi Allah lebih peka lagi. Kalau kita, manusia akan lebih peka kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Lalu dia bilang gini, ya sudah, mulai sekarang saya tak doa sungguh-sungguh. Apa persyaratannya? Tidak ada persyaratan, tapi kamu harus belajar berdoa ya, dengan puasa. Ya, hanya dia puasa, berdoa. Lalu datang lagi seminggu, dia garuk-garuk kepala. Kok rasanya sama ya? Oh, sama? Iya, ya udah, kalau gitu kita doa. Saya bukan bilang, ayo nanti Tuhan buka kronologi hidupmu. Enggak, saya enggak bilang gitu. Saya enggak berhak apa-apa. Saya bukan perdukunan. Saya bukan sesuatu yang sakti. Bukan. Saya manusia biasa. Dan saya bilang, ayo kita doa. Akhirnya kita doa. Begitu doa, dibuka kronologinya. Ternyata dia doa itu gini, tapi di sini enggak ada, saudara ya. Enggak ada, sama sekali enggak ada. Atas kuasa Tuhan maka Engkau berkuasa atas kehidupan kami Tuhan, maka jaminlah hidup ini. Tapi mikir, iki lapo kok nekuk-nekuk iki mau, aduh, itu doa saudara. Halo? Nggak bisa. Namanya doa itu adalah konsentrasi, berserah, kita bertemu dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan. Nggak bisa kita utek ini, utek itu, nggak boleh. Amin. Di sini tidak ada, di luar negeri juga tidak ada. Soalnya saya ditegur, kok selalu luar negeri yang dibuat untuk contoh. Tidak, semuanya harus introspeksi diri. Amin. Lalu pada saat berdoa, kadang juga begini, kita berdoa, mulut kita ngomong, tapi pikiran kita bicara, seperti melayang-layang. Aduh, ini waktunya kita bayaran ini pembantu. Aduh, ini nanti satu hari. Wah, ini ya apa ya, sebentar kita berangkat nututi ini. Jadi doa itu intinya yang melayang-layang kemana-mana. Bisa masuk? Bisa Allah berbicara? Nggak bisa. Akhirnya dibuka. Terus pemuda ini bilang, iya memang saya kayak gitu. Nah ya apa? Saya ini bangun pagi, langsung kerja anu. Oke, saya bilang enggak apa-apa, itu bagus. Tapi apa hasil? Hasilmu apa? Iya, enggak ada hasilnya. Jadi mama orang mau tahu rugi. Loh, kok bisa kerja rugi? Kenapa? Enggak tahu. Padahal aku sudah baca firman, sudah doa, sudah pelayanan, itu adalah tanggung jawabmu. Itu pelayanan semua itu kewajiban. Untuk menyenangkan hati Tuhan, kamu harus memuji Tuhan. Kamu harus membuka hati, berdoa, dan menyanyi memuji Tuhan. Aku tidak bisa nyanyi, Bu. Sama, hidup. Yang Tuhan mau, bukaan hatimu. Pernah saudara buka hati sama Tuhan? Oh pernah. Saya bilang, Tuhan, ya bayaran ini tidak cukup. Itu bukan datang pada Tuhan, minta sama Tuhan. Betul enggak? Doa itu tidak boleh seperti itu. Ordinance harus membuka hati. Tuhan, ini saya. Panggilin nama. Lebih dekat. Saya percaya memang ada di sini karena Tuhan. Tuhan mengadakan semua ini karena Tuhan mau bicara. Bicara oh Tuhan. Dan nanti jangan diem aja, nanti saya ngantuk saya. Betul enggak? Doa itu menyanyi, memuji Tuhan. Sampai kamu merasakan hadirat Tuhan turun. Bagaimana caranya, Bu? Jangan Bu tunggu. Saudara memiliki pedang roh ini harus belajar melekat pada Tuhan. Amin. Tugas saudara pulang dari sini harus punya rencana dan kerinduan untuk melekat pada Tuhan. Kenapa? Karena pajak akan tiba, semuanya akan berubah. Manusia tidak ada kasih, sama-sama menyerang. Jangan kaget. Loh kalau gitu aku tidak perlu percaya sama orang. Cuma sesekian nama. Oleh masjid. Hanya Allah yang tahu isi hati. Ketika kamu mau ditipu, saat kamu melekat pada Tuhan, Tuhan beritahu. Halo? Tuhan beritahu enggak? Beritahu, bukan hei jangan, nanti kamu dibohongi. Bukan gitu. Banyak cara.
Tuhan memberikan cara itu banyak sekali. Dan itu tidak bisa dipikir dengan logika manusia. Cuma mengalir aja. Selalu melekat pada Tuhan. Tuhan buka satu-satu. Lumitis. Saya sudah mengalami, saudara. Saya tahu bahwa hidup ini sangat tidak menenangkan. Kalau hidup dengan sesuka hati, ya saudara, mungkin saya akan bahagia. Tapi saya membahagiakan diri saya. Saya mau belajar, saudara, untuk mengerti. Tapi dengan belajar mengerti itu, kita harus sungguh-sungguh dilatih untuk tabah, dilatih untuk sabar. Karena pedang roh ini sudah tidak akan bisa masuk dalam hidup kita selama kita tidak ada pengertian masuk dalam melekat pada Tuhan. Mari kita melekat pada Tuhan. Amin. Jangan kita melekat tok minta berkat, tapi kita minta Tuhan kuasai aku, pimpin aku, jagai aku, supaya aku bisa melewati hari-hariku. Ada satu kesaksian, akhirnya pemuda ini akhirnya dia melakukan seperti Tuhan mau. Dia berkata, ya sudah, aku berserah dan aku sudah tidak berkonsing aja, aku tak berserah sama Tuhan, silakan, tidak apa-apa. Lalu 3 bulan kemudian dia sudah sungguh-sungguh berubah, saudara. Caranya omong, bicara itu, saudara. Orang kalau bicara tidak punya power. Halo, dengarkan. Orang kalau bicara tidak punya power, itu iblis akan mengintai. Tapi orang yang bicara dengan power bersama Tuhan, itu lebih indah pada waktunya. Amin. Jadi kita kalau ditakuti, tapi tidak punya power dari Tuhan, itu juga percuma. Tapi kalau kita punya power dengan Tuhan, Tuhan akan menata, naik kepercayaan kita. Itu yang kita mau, supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Satu kesaksian, sudah. Satu ketika, saya ini lagi di pesawat, ya saudara ya. Tiba-tiba saya itu ada di samping, di lorong, tapi karena ada ibu yang agak setengah tua dan dia permisi, saya boleh duduk di sini loh. Kalau saya bilang jangan, nanti dimarahin pramugarinya, kan juga nggak bisa, kasihan dia ya. Sudah, saya duduk di pinggir, jadi dia tempatnya di pinggir, saya duduk di pinggir. Terus saya gini, aduh, di pinggir saya itu nggak suka, kecepet nanti saya. Bener, orang yang tengah datang segini, jadi duduk blok penuh ya. Ini pegangannya yang tempat untuk tangan tuh sudah diginikan, ada entek dan sudah habis. Jadi saya dempit gini. Dengan saya dempit gitu, kalau saya mau secara logika, saya akan marah. Kenapa? Saya sudah berdoa, Tuhan, kok saya dicepet kayak gini? Kalau saya mau, tapi saya bilang, Tuhan, saya bersyukur ya, karena dengan posisi saya seperti ini ya, saya bisa mensyukuri melihat alam semesta ini. Tiba-tiba, saudara, langit di ujung sana, langit itu gelap, ya, gelap awannya, awan gelap. Tiba-tiba ada, bukan tiba-tiba ya, memang ada gunung di situ. Terus saya lihatin, iya ya, gunung itu kuat ya, pagi, siang, malam tetap dia tegar, kuat. Bener, gunung itu kokoh sekali. Saya bilang gitu saja. Lama-lama, saudara, semua jadi gelap. Akhirnya saya bingung, kenapa ya kok jadi gelap? Sebentar lagi hujan. Pada waktu saya berpikir sebentar lagi hujan, saudara, saya melihat ada seperti belalang. Saya tahu belalang ya, belalang yang terbang, bisa terbang, yang panjang hijau itu. Itu kan belalang ya. Terbang banyak sekali. Saya mikir, mana ada belalang terbang kok panjang, kok ada di dalam di luar pesawat dengan posisi yang ketinggian, tidak mungkin. Akhirnya saya berdoa, Tuhan, apa yang saya lakukan gitu? Saya melihat belalang itu kok banyak sekali, dan saya lihat warnanya bukan hijau tapi coklat. Cuma sekarang Roh Kudus bicara, bukan hai gitu. Roh Kudus, dalam hidup manusia itu ada Roh Kudus. Jadi kalau saudara nanti dekat pada Tuhan, Roh Kudus itu akan mengingatkan kita dan memberitahu. Dia bilang, pujiin aku, pujiin Allah.
sembah. Oh, aku tanya belalang, ya sudah kan gitu. Aku tanya belalang, kok tambah disuruh nyanyi kan gitu. Sama tuh sama kita. Saya doa berkat supaya ini laku, malah aku suruh memuji Tuhan, mengalir, enak Ibu Titi itu. Bukan saya yang nyuruh saya. Intinya kan gitu. Sama seperti kita kan. Pada waktu saya tanya belalang masuk nyanyi. Akhirnya saya bilang, ya sudah saya nyanyi. Sebisa saya nyanyi. Hari ini nyanyinya Tuhan 3-4 lagu. Tuhan tunjukin belalang itu seperti mesin. Tahu mesin gitu ya? Mesin kecil. Seperti jepretan kertas ya, jepretan kertas besi, seperti besi. Matanya hijau. Jadi seperti robot. Saya bilang, Tuhan, apa ya itu belalang? Jessica. Sina. Lihatlah, di dasar laut itu ada lorong. Ayo keluar kamu. Nah, dorong saya keluar. Begitu saya keluar, saya sudah tiba di laut. Karena kan di atas bawah laut. Waktu itu. Masuk. Aduh Tuhan, saya sudah tidak mau. Karena saya setiap kali masuk lorong itu tidak bisa makan sudah. Enak, karena banyak belantung-belantungnya. Sudah Tuhan, saya cukup tahu itu banyak belantungnya. Itulah karepe kamu itu ya kasarnya. Manusia itu seringkali mengatur Tuhan. Padahal Tuhan ingin menunjukkan sesuatu. Akhirnya saya bilang, udah Tuhan, udah terima kasih Tuhan. Saya tak balik lagi, saya ini poso Tuhan. Saya puasa tuh bisa-bisa mas saya kumat. Itu logika saya. Tapi Tuhan tahu. Mau diteruskan enggak wis Tuhan, tak gitu mas. Enggak wis. Dalam hati saya tak balik. Ketika saya kembali, belalang itu semua menghadap saya. Mau berani balik saudara? Mau berani balik enggak? Kan enggak berani. Loh, kok kenapa belalang ini menghadang saya? Waduh, ini setan tahu nih. Akhirnya saya bilang, Tuhan, Tuhan aku mau ikut engkau. Enggak, saya bilang, saya melipat tangan. Saya berdoa, Tuhan, saya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi belalang-belalang ini tidak akan nyerang saya, Tuhan. Saya serang. Aku poso pasti tidak diserang. Tidak boleh, kita tidak boleh sombong. Poso kita berani-berani melawan setan. Kalau Tuhan tidak suruh, kita tidak boleh. Akhirnya saya bilang, Tuhan tak serang. Saya tidak tahu. Akhirnya belalang itu buka. Jadi kayak kita ada jalan. Ada buka gitu. Kayak kita seperti raja dibuka. Kayak suruh jalan. Jalan no. Ada suara jalan no. Tapi saya waktu mau melangkah gini berat. Setiap kali saya mau melangkah gini berat. Akhirnya saya ingat, iya ya, ini keputusan saya. Ingat, ketika kita mengambil satu keputusan untuk bekerja, untuk melakukan apapun dalam rumah tangga, pekerjaan, keuanganmu, ekonomimu, tidak boleh ragu. Saya ragu karena antara saya mau ikut pulang atau masuk ke tempat lorong tadi. Hanya saya gini, sudah Tuhan. Nah ini, sudah Tuhan, terserah. Saya tidak tahu sudah. Begitu saya berserah, akhirnya roh saya itu ikut saya. Jadi secara tidak sengaja atau tidak sadar atau apapun, saya langsung belok mengikuti jalurnya Tuhan. Nah, begitu saya jalan, saya tengok belalang tadi hilang saudara, hilang semua. Akhirnya saya tetap diam. Dah, ayo masuk. Begitu masuk, lorong itu gelap, gulita tuh. Saya sudah mulai munak, saya terasa. Dan ayo ikut aku, jangan takut. Ikut aku, ikut masuk. Begitu masuk, sudah masuk. Itu ada satu lubang yang besar di laut itu. Jadi di tengah lorong itu ada lubang. Itu kedalamannya sangat dalam. Dan kamu dengar suara itu. Saya sudah dengar. Begitu saya dengar, ternyata itu ada suara-suara kegelapan. Setan, penguasa setan yang ingin merebut manusia. Kamu, jadi kayak bagian. Kamu sebelah timur ya, ayo kamu usahakan manusia supaya kamu bisa gigit dia satunya. Iya, kamu juga sebelah barat. Jadi seperti ada pembagian. Terus saya bilang, kenapa ya kok seperti itu? Nah, itu sih kenapa? Kamu tahu, penguasa-penguasa itu tidak akan pernah diam. Dia akan memakan kita, merampas kehidupan kita, merampas kebahagiaan kita. Sampai kamu
tidak bernapas. Itu. Untungnya nyawa kita adalah milik Tuhan. Kita tidak boleh ikut kuasa kegelapan itu. Hanya saya bilang, ya sudah Tuhan, saya harus bagaimana? Masuk. Loh, masuk. Saya bingung juga. Masuk. Aduh, masuk. Itu suara-suara itu serem loh Tuhan. Itu kalau logika saya perempuan Tuhan, masuk di lubang jurang itu ngapain gitu, itu logika saya. Tapi Tuhan tahu saya mulai ada rasa takut, kemudian berkata, nyanyi. Ketika kita takut, pujilah Allah, nyanyi, sembah, nyanyi saja, nyanyi, tak tersembunyi. Apa lihat? Kuasa Allah, saya turun. Di dasar itu banyak belalang-belalang, banyak sekali di situ. Dan Tuhan berkata, ini persiapan setan. Untuk apa Tuhan? Hai Sika, dia akan mengambil semua kekayaan dunia ini. Wow, terus bagaimana Tuhan? Tuhan pajak tiba. Terus apa yang harus kami lakukan? Menimbun makanan? Tidak bisa. Menimbun uang? Tidak bisa. Terus apa yang saya lakukan? Hanuma, sembahlah Allah, pujilah Bapa, karena disitulah jawabannya. Oh ya, baik. Demi saya sampaikan kepada seluruh orang-orang pilihanku bahwa saatnya tiba, pengerat, penguasa itu akan tiba. Jadi di dalam lorong penuh sudah. Jadi kalau penuh berarti bukan berarti uang kita terus hilang gitu, ditipu, dibohongi, terus kita kerjasama rugi, itu hal-hal seperti itu akan terjadi. Kita merasa dihianati, maka itu bagaimana caranya? Now this is apa yang kamu berikan itu adalah persembahan. Kamu taruh dan tumpang tangan Tuhan, ini adalah hak yang Tuhan berikan pada saya. Doa saudara. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan berkati, Tuhan pekerjaan ini, berkati keuangan, berkati keluargaku, pokok pakai pementerian atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kok jadi tegang? Amin. Berulang datang saya nggak ngantuk ya, nggak ngantuknya. Jadi itu cara supaya saudara menjauh dari kuasa-kuasa pengerat yang mengambil kekayaan saudara dan kesenangan manusia, kebahagiaan manusia. Hati-hati akan tiba. Hati-hati karena kita harus berjuang. Tapi jangan berarti gini, hati-hati ada binatang pengerat. Saya enggak menurut saudara mengabarkan kabar yang tidak baik. Saya tidak mau saudara bilang ada binatang pengerat. Tapi kita berkata pada saudara dan seluruh pelayan kita, berdoalah kamu. Amin. Izinkanlah Tuhan bekerja dalam hidupmu. Amin. Karena kuasa Tuhan bekerja. Makanya kan pada waktu Tuhan berkata, kamu jangan bilang sama siapa-siapa, ini kuasaku turun. Tidak perlu, kamu datang ke bait Allah dan lakukan apa yang diperintahkan oleh hambanya. Maksudnya adalah ketika kita mendapat upah, itu mukjizat. Halo? Saudara diberkati, saudara diberi kesehatan, itu berkat. Tapi bukan berarti berkat itu saudara lakukan, oh ya sudah ini anugerah berkat. Bukan seperti itu yang Tuhan mau. Tuhan mau supaya kamu lebih lagi berperang melawan penguasa itu, supaya benar sehasta lagi kamu diberkati, sehasta lagi tingkat peringkat imanmu maju. Paham saudara? Jadi saudara kalau sudah merasa diberkati, merasa cukup, natus bernama, itu adalah mujizat. Tapi saudara tidak mencari mujizat. Saudara mencari apa? Kuasa Allah itu tinggal diam selama-lamanya sampai kita dijemput ajalnya. Amin. Milih mana saudara? Dapat mujizat, tapi sampai di situ mujizatnya habis doa lagi, mujizat lagi. Tapi kalau saudara terus mengikut Tuhan dan mencintai dan menyerahkan hidup saudara pada Tuhan, apa saudara?
Apanya? Selama-lamanya kita menjadi miliknya. Dan hak kesulungan itu akan menjadi bagian kita. Amin. Amin. Mari hari ini kita berbondong-bondong ya, kasarannya minta Tuhan, aku mau tutup tahun ini berubah. Aku mau persembahkan hidupku untuk pujian penyembahan. Dan pujian penyembahan itu tidak perlu, wah aku mau memimpin pujian. Kalau saudara mau silakan. Tapi saudara perlu secara pribadi mengangkat tangan dan berdoa memuji Tuhan. Amin. Iman itu berjuang, saudara. Seperti gambar ini, pedang itu adalah firman yang tinggal selama-lamanya di dalam tubuh kita, roh kita, jiwa kita, sehingga terang itu menerangi jalan kita. Dan belalang pengerat itu tidak akan masuk dalam rumah tangga kita. Amin. Tidak akan masuk dalam pekerjaan kita, tidak akan masuk dalam pergaulan kita, karena Tuhan bersama dengan kita. Amin. Kita harus lewati, saudara. Lalu kita akan lihat satu lagi. Angkatlah pedang rohmu, firman Allah, karena di setiap baris yang tercipta memancarkan kebenaran dan kekuatan. Di setiap kata dan kalimat yang tertulis menghembuskan ketenangan dan kedamaian. Amin. Amin. Setiap pujian penyembahan ada kuasa. Sudah merasakan enggak kalau kita menyanyi memuji Tuhan, saya pernah enggak tersentuh? Halo? Pernah enggak? Pernah toh? Tapi bukan berarti tersentuh terus nangis terus, enggak dong. Kita tahu bahwa Tuhan lagi menjamah kita, berarti kita harus lebih semangat, lebih berkarya, lebih maju dan lebih melekat pada Tuhan. Itu intinya. Jadi pedang roh ini ada kebenaran dari Allah, akan menjamah kita masuk dalam kebenaran Allah. Amin. Sukacita Allah bekerja, roh Allah bekerja. Saudara, mari kita semangat hidup. Ada seseorang ini kita saksi, saudara, bukan menyindir, saudara. Maaf kalau memang ada, tapi saya tidak menyindir. Kalau kita diberkati, ayo mak, ya apa mak, bagaimana? Oh sudah gini. Tapi kalau kita tidak diberkati, jalannya sudah berbeda. Saudara. Kalau diberkati semangat, tidak diberkati gini saja. Saudara, binatang pengerat itu suka gitu. Kalau kita dalam masalah, kita uring-uringan 3 hari, 4 hari, seminggu inilah saya suka agak tinggi nadanya. Begitu sudah tak iling-iling, tak ingat-ingat, kok ya aku kayak gitu. Itu saja. Jadi setiap peristiwa Tuhan itu ingin kita itu betul-betul mendengar. Kuasa Tuhan itu bekerja atas hidupmu. Kemari kita bangkit, semangat. Karena pedang roh kebenaran itu akan bersama dengan kita. Nggak usah saudara minta si model kayak apa. Nah itu sih, setiap manusia punya takaran. Amin. Jadi setiap manusia punya kemampuan yang Tuhan tahu. Dan kemampuan yang Tuhan berikan itu pasti berlimpah-limpah. Dan kemampuan yang Tuhan siramkan dalam hidup kita itu selalu indah pada waktunya. Dan itu dipegang. Tapi sampai kapan bu? Bukti ini masih gini-gini terus. Nah itu, binatang pengerat itu menekan saudara supaya saudara bicara seperti itu. Sinema, kamu tidak boleh mengeluh. Sarah belum punya anak sampai tua loh saudara, dia tidak pernah mengeluh. Dia bekerja dalam bait suci melayani, dia tidak pernah mengeluh. Sampai di bawah waktunya, Sarah, kamu akan punya anak. Dia malah tertawa. Nggak mungkin orang tua. Ini itu segera oleh. Tidak ada barang mustahil di hadapan Allah. Kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada yang menutup. Dan kalau Tuhan sudah menutup, tidak ada yang bisa berani membuka. Apapun dan penguasa apapun. Ingat, kita punya Allah yang dasar. Amin. Kita harus mensyukuri karena waktunya Tuhan sudah tiba. Kita masuk dalam pementerian. Bu, aku mau tanya, pementerian itu apa? Ya, ada suatu hari ada orang coaching seperti itu. Saya bilang, pementerian itu tanda bahwa kamu percaya bahwa Tuhan itu memberikan punya juga kuasa atas hidup. Jadi menteri itu kuasa, saudara. Kalau
pemeteran itu masuk dalam hidupmu, maka kuasa Tuhan itu bekerja atas hidupmu. Berarti di tahun 2024 tubuhmu harus berjuang, jangan sakit-sakitan. Tubuhmu harus berjuang untuk lebih banyak lagi bekerja. Tubuhmu harus berjuang untuk melawan segala kelemahanmu. Aku capek, kelemahanmu harus dibuang. Lalu tahun 2025, roh yang penurut harus makin dekat pada Tuhan, memuliakan Tuhan, dan senyum wajah gembira. Amin. Itu tanda bahwa Tuhan berkuasa atas setiap pribadi manusia. Jangan lengah. Karena roh yang penurut kalau lengah keluar masuk. Makanya kalau dikonselingi, Bu, bagaimana saya? Kenapa saya? Katanya Bu Titi cuma diem gini terus tahu semua. Saya bukan dukun. Ayo kita doa. Sudah doa, amin. Loh, tidak ada apa-apanya Bu, puasa. Loh kenapa? Tidak tahu, Tuhan suruh puasa. Oh banyak dosa. Tidak, saya tidak menghakimi Anda. Puasa. Begitu puasa, kronologi dibuka, dia tidak pernah puasa, saudara. Begitu dia sudah menikmati indahnya puasa, tiap hari dia puasa sampai bertahun-tahun. Itu saudara. Jadi kalau Tuhan sudah bekerja, pedang roh kemuliaan, roh kebenaran itu ada, kita akan diubah oleh Tuhan. Bukan kita yang mengubah, Tuhan mengubah hidup kita untuk menjadi berhasil, menjadi indah di pemandangan Allah. Amin. Ayo kita maju terus, saudara. Jangan lengah, aduh sini kulit sakit semua, aduh. Nah, saudara ingat, selama kita mengeluh, binatang pengerat itu selalu melekat. Saudara. Tapi saya bilang, Tuhan, tak serano hidupku, sakit-sakit, maju terus. Itu akan beda. Ayo, tahun 2024, maju terus tubuhmu. Tahun 2025, rohmu harus melekat. Bukan hanya tahun 2025, 2024 ini, mulai hari ini melekat sama Tuhan, saudara. Nanti pada tahun 2026, Ganesi, Domenema, Tuhan membebaskan kamu dari paceklik itu. Amin. Puji nama Tuhan, beri kemuliaan Tuhan, saudara. Karena Tuhan berjanji atas hidup kita bahwa setiap orang yang masuk dalam kebenaran pemeteran harus mau dibentuk. Karena kita adalah tanah liat. Kita apa? Tanah liat. Tuhan penjunan membentuk kita serupa dengan Tuhan mau. Amin. Jadi bukan karepe kita. Loh, tapi nasibku kok kayak gini? Tidak ada kata nasib. Loh, tapi temanku tuh begini. Jangan lihat teman. Loh, tapi keuanganmu, jangan lihat keuanganmu. Lah, terus aku lah gak kerja. Loh, kerja itu tetap harus ada, saudara. Tapi kekurangan uang, ekonomi naik turun tuh serah nombek Tuhan. Dan berusaha. Pasti ada jalan keluarnya. Amin. Kita lewati semua itu karena Tuhan punya rencana indah. Setiap perkataan, dengarkan. Setiap perkataanmu, setiap tindak lakumu bila ada di dalam Tuhan, Tuhan berkati. Amin. Jadi kamu ngomong siapa itu memberkati orang. Tingkah lakumu itu memberkati orang. Jadi Tuhan tidak pernah berhutang padamu. Ketika kamu memberikan sesuatu dari mulutmu dengan penghiburan, kakimu dengan menolong, terima, aku akan kembalikan berlipat-lipat ganda. Amin. Itu janji Tuhan. Mari kita imani karena Tuhan selalu memandang kita. Tuhan tidak memandang kekuatan kita. Dia memandang isi hati kita yang paling dalam. Suatu hari ada seorang yang pintar berpuisi, saudara ya. Anda bilang, Bu, tak ajari kamu puisi. Ya, saya mau aja, karena saya juga suka puisi. Nyanyi, nadai gini, hitungannya gini, ambaan gini, ditata seperti nyanyi. Selama-lama, kok ya saya tidak bisa ngikuti, ya, karena terlalu banyak cara-cara. Tapi itu demi kebaikan. Nah, suatu ketika, pada waktu saya membaca, saya berusaha untuk membaca, belajar di kaca baca, beda. Ternyata pelajaran yang dia punya itu bisa membuat saya terlatih untuk bicara supaya tidak mengkos-mengkos, tidak seperti itu. Nah, dari situ saya berpikir, oh ya, ternyata perkara yang baik kenapa tidak kita pakai. Demikian juga hidupmu di tahun 2024 sampai 2026, perkara yang baik dipakai untuk contoh. Tak
Tapi perkara yang tidak baik, buang kayak sampah. Dan jangan diingat-ingat. Amin. Kita lewati, karena ini adalah tahun yang indah di mana saudara bertemu dalam pemeteran Allah. Dan dengarkan, kalau Tuhan ingin pesan, pasti Tuhan beri pesan. Dan saudara pulang membawa ayat emas, itu untuk 1 tahun. Dan ayat emas itu, kalau tidak bisa, saudara bisa WA ke saya, Bu, ini artinya apa? Ya. Dan mari kita mau, kita ini sebagai tentara, saudara tentara Allah, ya, amin, ya, pasti lah saudara begitu. Don't segera, doma, pakai senjataku. Ya, seperti dalam kitab, di dalam kitab Efesus tadi, pasal 6, 10 sampai 20, pakai senjataku. Karena Tuhan tidak bilang pakai kekuatanmu, tidak ada. Pakai senjataku. Dibuka, diuraikan, ambil juga Efesus pasal 6 ayat 10 dan 20 itu senjatanya Allah. Ambil itu sebagai senjatamu sampai tahun 2026. Amin. 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 Ya. Kita harus maju, saudara. Walaupun kita merasa bahwa ini sangat tidak menyenangkan karena begini, ini sangat tidak suka karena begitu, tapi Tuhan punya rencana atas hidup kita. Amin. Itulah firman Tuhan, saudara. Kuasa Tuhan turun, kita mulai melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Kita jalani seperti Tuhan mau. Kenapa? Karena hari ini adalah pertemuan yang indah, di mana Tuhan memakai kita sebagai alatnya dalam pemeteran. Kalau orang jadi mentera itu siap untuk menjadi alat Tuhan, bukan untuk selalu jadi pelayan Tuhan, tidak. Tapi tanggung jawabmu di masing-masing tugasmu, rumah tangga, pekerjaan, dan juga teman. Dan setelah itu, saudara, tanggal 20 kita akan merayakan Natal. Dan dunia sekarang Allah ingin supaya kita betul-betul mengerti, mengenang bahwa kelahiran Tuhan itu untuk kita selama-lamanya tinggal dalam hidup kita. Lalu tanggal 25 kita masuk dunia roh, di mana kita akan masuk dalam satu kumpulan doa, dan satu dengan yang lainnya kita akan terjemahkan roh. Penguasa apapun tidak akan nempel, tapi roh Tuhan berpesan pada saudara semua, dan itu akan disampaikan pada kita bersama-sama tanggal 25. Mari saudara, kita buka hati kita tahu bahwa rencana Tuhan itu indah. Saya tidak libur, saudara, dalam tahun ini. Saya akan lakukan untuk tetap ada ibadah. Sampai tutup tahun tetap ada ibadah. Dan itu penting kita pupui. Mentre, kalau tidak dipakai kayak rumah yang baru, tidak dipakai kotor semua, sarang-sarang lebah, sarang apa, banyak di situ. Tapi kalau kita memakai rumah itu dengan dibersihkan tiap hari, itu akan membawa berkat. Makanya pada waktu pemeteran tiba, saudara, dunia desikrama, kamu harus dipanasi terus, ya, dengan kuasa Tuhan. Firman itu masuk, diajari Tuhan begini. Amin. Ya, Tuhan selalu memberkati.